Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisful Rahmah dengan NIM 21081701012. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan laporan dari tugas 1 basis data lanjut. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan deskripsi dari tugas 1 ini, yaitu mengubah IR diagram sistem pemesanan hotel yang disediakan ke dalam bentuk basis data dan tabel-tabelnya berdasarkan asumsi-asumsi yang dianalisis dari IRD yang disediakan. Ini merupakan IRD yang disediakan di soal. Yang pertama, kita akan membuat tabel dan menampilkan tabel. Sintak yang digunakan untuk membuat sebuah tabel adalah create table, nama tabel, kemudian dilanjutkan dengan nama field, tipe datanya apa, dan ukurannya berapa. Sedangkan sintak yang digunakan untuk menampilkan sebuah tabel adalah dash nama tabel. Sebelum itu, saya akan menampilkan terlebih dahulu IR diagram yang disediakan. Yang pertama, kita akan membuat dan menampilkan tabel customer. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu ke entitas customer. Seperti yang kita lihat, dari tabel customer ini akan terbentuk beberapa field. 5 field tepatnya. Yang pertama terdiri dari SSN, kemudian dilanjutkan dengan gate hashtag, kemudian country, name, dan email. Customer ini memiliki primary key yaitu SSN, dan perlu diingat customer merupakan parent table terhadap tabel-tabel yang berrelasi dengannya. Dan customer ini memiliki kardinalitas one-to-many terhadap semua tabel yang berrelasi dengannya, termasuk ke dalam today price, kemudian ada rooms, dan terakhir ada invoice. Jadi sintak SQL yang digunakan adalah seperti yang terdapat pada gambar 1.1, yaitu create table customer, kemudian SSN dengan tipe data number dengan constraint not null, kemudian get hashtag dengan tipe data varchar 2 dengan size 4, kemudian ada country dengan tipe data varchar 2 ukuran 20, name dengan tipe data varchar ukuran 30 dan constraint not null, ada email dengan tipe data varchar 2 dengan ukuran 30, dan seperti yang kita jelaskan tadi, kita menambahkan SSN sebagai primary key dari tabel customer. Ini merupakan tampilan dari tabel customer yang dapat kita tampilkan dengan sintak dash customer. Selanjutnya kita akan membuat tabel invoice. Jadi kita akan melihat ke entitas invoice. Pada entitas invoice ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu adalah invoice ID, kemudian ada status, invoice description. Dalam entitas ini dapat kita lihat salah satu atributnya itu invoice ID akan bertindak ataupun berperan sebagai primary key dari tabel invoice nantinya. Dan invoice ini memiliki kardinalitas many to one terhadap tabel customer dan one to many terhadap tabel bill. Dan relasi antara tabel invoice dan tabel customer terdapat relasi payment yang memiliki atribut payment method dan date. Jadi karena invoice ini memiliki kardinalitas yang lebih tinggi daripada customer, jadi atribut yang terdapat pada relasi antara keduanya akan menjadi field dalam tabel invoice. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam tabel invoice ini kita harus menambahkan foreign key yang berasal dari parent table-nya, yaitu customer. Jadi dalam tabel invoice ini akan terdiri dari 6 field tepatnya, yaitu invoice ID sebagai primary key, kemudian ada status, invoice description, payment method, date, dan juga SSN yang berperan sebagai foreign key. Sintak SQL yang digunakan adalah create table invoice, kemudian ada invoice ID, tipe datanya apa, dan constraint yang dapat dilihat seterusnya. Perlu diketahui apabila suatu entitas memiliki kardinalitas many to many, dan apabila relasi antara keduanya itu memiliki beberapa atribut, maka relasi tersebut akan menciptakan tabel baru yang terdiri dari foreign key dari kedua tabel yang berrelasi dan atribut-atribut yang dia miliki. Dan apabila dia memiliki atribut tersendiri, maka cukup ditambahkan foreign key dari kedua tabel yang berrelasi antara keduanya. Cukup diingat bahwa hal itu terjadi apabila kardinalitas antara keduanya adalah many to many. Ini merupakan tampilan dari tabel invoice yang kita tampilkan dengan sintak dash invoice. Selanjutnya kita akan membuat tabel hotel. Kita akan melihat ke entitas hotel. Dapat kita lihat di sini dia terdiri dari 4 field. Yang pertama adalah name,
kemudian location, hotel ID, dan gate. Di sini saya menambahkan constraint primary key yang saya tujukan kepada hotel ID. Kemudian, hotel juga memiliki kardinalitas mini-tuan terhadap tabel rooms. Tapi karena rooms ini bertindak sebagai weak entity ataupun entitas lemah, maka pada tabel rooms yang akan dibentuk nantinya akan tergantung foreign key yang berasal dari tabel-tabel yang berrelasi dengannya. Dengan syarat tabel yang berrelasi dengannya itu merupakan entitas kuat. Jadi, sintak SQL yang digunakan untuk membuat tabel dapat dilihat pada gambar 1.5 ini yang terdiri dari 4 field ataupun kolom. Ada hotel ID, gate, name, dan location. Dan constraint primary key yang kita tujukan kepada hotel ID. Di bawah ini merupakan tampilan dari tabel hotel yang kita tampilkan dengan sintak das hotel. Kemudian kita melihat ke dalam tabel today price. Seperti yang diketahui, today price ini bertindak sebagai weak entity ataupun entitas lemah. Jadi, pada dasarnya, tabel today price ini ataupun entitas today price ini tidak akan terbentuk kecuali dia memiliki entitas kuat yang berrelasi dengannya. Dalam hal ini, dia berkaitan dengan customer dan juga pada tabel hotel. Jadi, pada tabel today price yang akan dibentuk, dia harus mengandung foreign key yang berasal dari entitas kuat yang berrelasi dengannya. Jadi, field yang akan terdapat pada tabel today price, yang pertama itu adalah hotel ID, kemudian ada price, kemudian ada available rooms, dan juga date. Dan ditambahkan dengan foreign key SSN yang berasal dari primary key tabel customer, dan juga hotel ID. Foreign key hotel ID yang berasal dari tabel hotel. Selain itu, today price juga memiliki kardinalitas many-to-one terhadap tabel customer. Itu artinya seperti kita jelaskan tadi, karena antara keduanya itu terdapat relasi yang memiliki atribut yang terdapat pada relasi ini akan menjadi field ke dalam tabel yang memiliki kardinalitas yang lebih tinggi, yaitu tabel today price. Tabel today price itu sendiri juga memiliki kardinalitas many-to-one terhadap weak entity lainnya, yaitu entitas rooms kategori. Sintak SQL yang digunakan untuk membuat tabel today price dapat dilihat pada gambar 1.7 ini. Kemudian, ini merupakan tampilan dari tabel today price yang kita dapat lihat dengan menggunakan sintak dash hot today price. Selanjutnya kita akan melihat tabel rooms. Di sini kita melihat entitas rooms. Seperti yang diketahui, rooms ini juga termasuk dalam weak entity ataupun entitas lemah. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, entitas lemah itu dia harus mengandung foreign key yang berasal dari entitas kuat yang berrelasi dengannya. Dalam hal ini dia berkaitan juga dengan tabel customer dan tabel hotel. Jadi selain dia memiliki atribut many-to-one terhadap tabel customer dan kardinalitas many-to-one terhadap tabel customer dan kardinalitas one to many terhadap hotel, tabel rooms ini akan mendapatkan field yang terdiri dari date karena dia memiliki kardinalitas yang lebih tinggi ketimbang customer, jadi atribut ini masuk ke dalam date ini masuk ke dalam field rooms. Dia juga memiliki foreign key yang berasal dari customer, yaitu SSN, dan foreign key hotel ID yang berasal dari tabel hotel. Sintak SQL-nya dapat dilihat pada gambar 1.9 ini, yaitu create table rooms, SSN dengan tipe number dengan constraint not null, hotel ID tipe data number dengan constraint not null, checking out date, kemudian constraint SSN dan constraint hotel ID. Yang keduanya ini bertindak sebagai foreign key. Ini merupakan tampilan dari tabel rooms beserta tipe datanya dan keterangan apakah dia null ataupun tidak, yang kita dapat lihat menggunakan sintak dash room. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam tabel bill. Bill ini juga termasuk ke dalam weak entitas. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa entitas lemah ataupun weak entity itu dapat dilihat dari bentuk bentuk dari persegi panjangnya ada double bentuk persegi panjang ke dalamnya.
Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada tabel bill karena dia termasuk weak entity, maka dia harus mengandung foreign key yang berasal dari entitas kuat yang berrelasi yang dengannya. Jadi field yang akan terkandung dalam tabel bill ini adalah bill underscore ID, kemudian ada amount, kemudian ada LNAME, kemudian FNAME, type, date, dan juga yang terakhir dia menambahkan constraint foreign key invoice ID dan constraint bill ID seperti yang dapat dilihat di sini. Bill ID sebagai primary key. Sintak SQL yang digunakan adalah create table bill, kemudian dilanjutkan oleh nama fieldnya apa, tipe datanya apa, ukurannya berapa, dan apabila ada constraint maka akan ditambahkan constraint ke dalamnya. Ini merupakan tampilan dari tabel bill. Selanjutnya, kita akan melihat ke dalam tabel rooms kategori, yang mana dia juga termasuk ke dalam weak entity ataupun entitas lemah. Jadi dia akan terdiri dari field LNAME, FNAME, underscore ID, hotel underscore ID. Yang mana hotel underscore ID ini berasal dari foreign key yang dari tabel hotel. Dan karena rooms kategori ini juga berkaitan dengan tabel customer sebagai entitas kuatnya, maka foreign key SSN ini juga perlu ditambahkan ke dalam tabel rooms kategori. Jadi sintaks yang digunakan di sini adalah create table rooms kategori dengan SSN tipe data number dengan constraint null, hotel ID dengan tipe data number dengan constraint null, kemudian ada choose ID dengan tipe data number, kemudian LNAME dengan tipe varchar, FNAME dengan tipe data varchar, constraint foreign key SSN yang berasal dari tabel customer, constraint foreign key hotel ID yang berasal dari tabel hotel. Ini merupakan tampilan dari tabel hotel. Maaf, maksud saya tabel dari rooms kategori. Kemudian di sini kita akan memasukkan data dan menampilkan data. Sintak yang digunakan dalam hal ini adalah insert into nama table, values, isi fieldnya apa, sampai field yang ke end. Sedangkan untuk memasukkan banyak record sekaligus, sintak SQL yang digunakan adalah insert all into name table, values, isi fieldnya apa, sampai dengan isi field yang ke end, yang diakhiri dengan select asterisk from dual, yang akan mengotomatis semua record akan terbentuk secara tersendirinya, secara otomatis maksud saya. Di sini kita akan coba untuk memasukkan data ke dalam tabel customer. Untuk yang digunakan, seperti kita jelaskan tadi, ini tuh insert all into customer values. Di sini kita memasukkan datanya apa, yang diakhiri dengan select all from dual. Ini merupakan tampilan data dalam tabel customer. Ada SSN, git hashtag, country, name, dan juga email. Begitu juga dengan tabel invoice, kita memasukkannya dengan cara yang sama, memasukkan data dengan semua record sekaligus, insert all into invoice values, value-nya apa, yang diakhiri dengan select all from dual. Ini merupakan data dalam tabel invoice yang terdiri dari invoice ID, SSN, status, invoice deskripsi, payment method, payment date, dan selanjutnya kita masuk ke dalam masukkan data dalam tabel hotel dengan cara yang sama juga. Ini merupakan caranya, ini merupakan tampilannya, dan seterusnya. Kita harus memasukkan semua data ke dalam tabel yang telah kita bentuk. Kita akan masuk ke dalam soal, di mana dalam soal itu diperintahkan untuk membuat suatu query SQL yang melibatkan satu tabel, di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by. Query itu bersifat bebas. Jadi dalam soal ini saya akan menggunakan sintak select location, counter asterisk from hotel, group by location, order by location, descending. Jadi di sini maksudnya saya akan ingin menampilkan berapa banyak hotel yang terdapat pada location-location yang terdapat pada tabel hotel yang digrupkan berdasarkan location dan diurutkan secara descending ataupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dapat kita lihat pada location di Spanish itu terdapat satu hotel,
kemudian di Paris ada 2 hotel, di Jakarta ada 1 hotel, di Dubai ada 1 hotel. Soal yang kedua, kita diminta untuk membuat query SQL yang melibatkan satu tabel, di mana query tersebut harus dilengkapi dengan having. Di sini, sintak SQL yang saya gunakan adalah select price, count asterisk from today price, group by price, having price more than 500.000. Di sini maksudnya saya ingin menampilkan price, menghitung berapa banyak price dari tabel today price yang dikelompokkan berdasarkan price, yang mana price yang akan ditampilkan itu harus lebih daripada 500.000. Perlu diingat bahwa having ini penggunanya sama dengan where, hanya saja having akan digunakan apabila terdapat penggunaan agregat dalam sintak tersebut. Agregat seperti count, sum, min, max, dan lain sebagainya yang termasuk dalam agregat. Jadi di sini akan ditampilkan price 2.250 pada tabel today price itu terdapat 1, kemudian price dengan 750.000 terdapat 1, kemudian ada price 40 juta terdapat 1, kemudian ada price 1 juta dengan jumlah 2. Demikian presentasi saya pada tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.